Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Safitri, NIM saya 201030301102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Pertama, fungsi dari sistem saraf. 1. Mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal. Sensing. 2. Memproses informasi dan membuat keputusan, tindakan, interventing. 3. Mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut, acting. Selanjutnya, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat. Sedangkan pada sistem saraf pusat terdiri dari sistem saraf spinal. Saraf spinal adalah saraf yang keluar dari sistem tulang belakang, berfungsi untuk mempersarafi otot leher dan bahu, perut, paha, genitalia luar, panggul, bokong, dan kaki. Selanjutnya, sel-sel sistem saraf. Terdapat dua tipe sel, yaitu parenchymal cells atau neurons, sel-sel yang mengerjakan fungsi dari sistem. 2. Stromal cells atau glia, sel-sel yang berfungsi suportif. Selanjutnya, jenis-jenis sel. Sedangkan otak adalah organ yang tersusun dari sebanyak 100 miliar neuron, sedangkan sumsum tulang belakang tersusun dari atas 100 juta neuron. Selanjutnya, neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf yang berfungsi untuk mengirim sinyal. Sedangkan neurologi tidak bisa mengirim sinyal, tetapi neurologi bertugas untuk memberikan nutrisi atau O2 dan myelin kepada neuron. Selanjutnya, 1. Unit dasar sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. 2. Tidak semua neuron sama, tetapi gambarnya umumnya itu sama. 3. Dendrit. Proyeksi dari badan sel menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. 4. Impuls. Dia itu menjalar sepanjang dendrit memasuki badan sel, yaitu pusat kontrol sel. 5. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. 6. Dari badan sel impuls saraf bergerak sepanjang akson. Proyeksi yang panjang itu membawa impuls ke neuron lainnya. 7. Serat-serat terminal dari ujung badan akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin dan serotonin. 8. Akson dibungkus oleh myelin.
saraf spinal dan saraf karnial. Saraf spinal memiliki 31 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Selanjutnya atau jalur aferen dan eferen. Jalur motorik terbagi menjadi jalur motorik terbagi jalur sistem saraf automik dan satamik. Saraf spinal yang berada di bagian tubuh sehingga saraf spinal 8 pasang saraf spinal serviks baik kiri maupun kanan tubuh, 12 pasang saraf spinal toraks, 5 pasang spinal lumbar, 5 pasang saraf spinal sakral, 1 saraf pasang koksikal. Selanjutnya itu pada saraf karnial. Saraf karnial memiliki 12 pasang saraf terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Sedangkan jalur motorik itu dia jalur terbagi menjadi jalur sistem saraf automik dan somatik. Pada saraf karnial domain dia itu bekerja di area wajah atau kepala. Bisa juga sampai di bawah tubuh, bisa saja ke pencernaan. Ada juga saraf karnial baik sisi kanan maupun kiri, olfaktori, optik, oculomotor, cochlear, trigeminal, abdusen, facial, vestibular, glosopharyngeal, vagus, aksori, hipoglosal. Selanjutnya itu jenis-jenis sel. Astrocytes menghubungkan neuron dengan pembuluh darah dan membentuk struktur yang disebut dengan sawar atau darah otak. Selanjutnya epidermal cells meliputi vertikal otak, memproduksi cairan cerebroxina. Selanjutnya oligodendroglia membungkus akson dari neuron ke sistem saraf pusat. Mikroglia berfungsi sebagai protein aktif menghancurkan dan memakan organisme infeksi. Schwann-Cells, sel glia itu yang ada pada sistem saraf. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.